Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Julia Zara dari kelas 1B Satu Kesehatan Masyarakat ingin menjelaskan teori perkembangan penyakit dan tahapan perkembangan penyakit. Sebelum memperdalam teori dan tahapan perkembangan penyakit, kita harus mengetahui apa itu penyakit. Penyakit adalah suatu kondisi tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal atau kesehatan. Jenis penyakit dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyakit tidak menular, penyakit menular, dan penyakit kronis. Pertama, penyakit tidak menular ialah disebabkan karena metabolisme pada jaringan tubuh manusia, bukan karena kuman. Contohnya itu keracunan makanan, gangguan mental, dan penyalahgunaan obat. Yang kedua, penyakit menular ialah disebabkan karena kuman, virus, bakteri, amuba, dan jamur. Contohnya TBC, flu burung, rabies, dan COVID-19 yang saat ini mewabah. Yang ketiga, penyakit kronis ialah penyakit yang sudah berlangsung lama dan sangat panjang. Contohnya AIDS dan kanker. Selanjutnya, teori perkembangan penyakit dibagi menjadi 7. Yang pertama, teori kontagion berpendapat bahwa diperlukan kontak satu sama lain agar kejadian penyakit. Yang kedua, teori Hippocrates berpendapat bahwa penyakit timbul karena lingkungan, terutama udara, tanah, dan cuaca. Yang ketiga, teori humoral berpendapat bahwa penyakit timbul karena gangguan cairan dalam tubuh manusia. Yang keempat, teori miasma berpendapat bahwa penyakit timbul karena sisa makhluk hidup yang mengalami kebusukan sehingga meninggalkan pengotoran udara dan lingkungan. Yang kelima, teori jasad renik atau kuman berpendapat bahwa penyakit timbul karena kuman sebagai penyebab tunggal penyakit. Yang keenam, teori nutrisi dan resistensi berpendapat bahwa merupakan hasil dari epidemiologis. Yang ketujuh, teori ekologi lingkungan berpendapat bahwa penyakit timbul karena manusia dengan berbagai faktor penyebab dalam lingkungan tertentu dan keadaan tertentu. Selanjutnya, teori perkembangan penyakit mempunyai faktor penyebab. Yang pertama, faktor penyebab predisposisi, contohnya umur, jenis kelamin, dan riwayat penyakit. Yang kedua, faktor pencetus, contohnya pemaparan oleh penyebab atau agen penyakit yang spesifik. Yang ketiga, faktor pendorong, contohnya paparan yang berulang dan beban kerja yang berat. Yang keempat, faktor pemberat, contohnya pendapatan rendah, status gizi, dan kondisi perumahan atau lingkungan yang saat ini kita tempati. Selanjutnya, tahapan perkembangan penyakit. Yang saya ingin jelaskan terlebih dahulu adalah riwayat alamiah penyakit atau RAP. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Yang kedua, tahap patogenesis terdiri dari inkubasi, tahap dini, tahap lanjut, dan tahap akhir. Yang ketiga, tahap pasca patogenesis yang menjadi kemungkinan sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karier, kronik, dan mati. Selanjutnya, tahapan perkembangan penyakit. Tahapan perkembangan penyakit terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, tahapan prepatogenesis, saat daya tahan tubuh penjamu atau host menurun, penyakit belum ditemukan. Yang kedua, tahap inkubasi, saat penyakit masuk ke dalam tubuh penjamu atau host, gejala belum nampak. Yang ketiga, tahap penyakit dini, saat penjamu atau host sakit ringan. Yang keempat, tahap penyakit lanjut, saat penyakit bertambah hebat. Yang kelima, tahap terakhir penyakit, saat berjalannya penyakit berhenti. Sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.